Nazif, NPM 1901010025. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4, Fakultas Tarbiyah Ilmu Perguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, di sini saya akan membuat video terkait mewawancarai salah satu masyarakat atau teman saya terkait dari materi mata kuliah psikologi agama, yaitu tema saya yaitu mistisisme dan keberagaman. Jadi teman-teman silakan bisa menyaksikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari materi atau dari video yang saya buat pada siang hari ini. Baik, jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya tentang materi saya terhadap psikologi agama, yaitu tentang mistisisme. Sebelumnya saya berbicara dengan Mas Guzi. Baik, Mas Guzi kesehariannya aktivitasnya ngapain aja? Mahasiswa di IAIN. Mahasiswa di IAIN. Baik, jadi di sini saya ingin mewawancarai sedikit materi yang ada di materi yang sudah diberikan oleh salah satu dosen saya tentang mistisisme. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama langsung saja, yaitu tentang bagaimana sikap sampean yang berkaitan dengan hal gaib seperti jin, iblis, dan setan. Jadi menurut saya kayak misalnya jin, setan itu memang ada di dunia, karena itu semua juga ciptaan Allah juga. Tapi perlu kita ingat bahwa kita tidak boleh dari ketiga itu kita terlalu yakin kalau ketiga itu bisa membuat kita kaya raya atau membuat kita terbebas dari maut. Itu semua tidak boleh, tapi kita tetap percaya bahwa itu ada. Dalam agama Islam juga tidak diajarkan bahwasanya kita harus terlalu mempercayai dengan sifat-sifat yang hal-hal gaib seperti itu yang dapat membuat siap. Dari ketiga tadi kan seperti jin, iblis, dan setan. Nah itu apakah kita sebagai manusia dan sebagai umat muslim ya terutama, apakah boleh sih kita mengaitkan ketiga tersebut dengan keseharian kita? Seperti misalnya kayak kita mau berpergian harus meminta tolong ke mereka. Itu bagaimana sih pandangan Mas Lulis? Jadi Mas Lulis sekali. Menurut saya ya, kalau misalnya kita mengaitkan apapun sesuatu yang misalnya kita berpergian, kita harus mengingat ini itu salah. Sebenarnya ketika kita ingin berpergian, ya seharusnya kita berdoa seperti yang kita ajarkan dalam agama Islam, itu berdoa keluar rumah. Terus ya lebih baik di jalan itu juga kita bisa baca sholawat, baca istighfar, atau baca apa yang lainnya yang bisa menenangkan dan mempermudah perjalanan. Nah, selain kita bisa mengaitkan, juga ada kan beberapa orang atau manusia juga yang takut ya kepada jin, iblis, dan setan. Nah, terus menurut Mas Gozi itu bagaimana caranya Mas Gozi bisa menghilangkan rasa takut terhadap hal-hal yang seperti itu? Maksudnya kayak godaan-godaan atau menakut-nakuti dari mereka itu, dari iblis, setan, jin itu. Itu yang pertama, kita harus percaya bahwa itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga itu semua ya menggoda kita agar kita itu bisa mengikuti mereka. Tapi perlu kita ketahui bahwa kita jangan mudah tergoda dan kita jangan mudah takut dengan seperti setan, iblis, dan gaib itu. Terus kemudian kan di materi saya juga ada terkait keberagaman dalam beragama. Terus dalam tema tersebut ya, bagaimana sih sikap Mas Gozi dalam keberagaman yang baik terhadap teman yang memiliki agama yang berbeda? Misalnya kayak Mas Gozi punya teman di rumah tuh orang Katolik atau orang Kristen, terus ketika mereka sembahyang, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Itu pernah terjadi di SMA saya. Jadi SMA saya kan SMA umum. Jadi di situ ada orang Islam, ada orang Buddha, dan sebagainya. Jadi ketika orang Islam itu sedang melakukan sholat, ya yang
misalnya kayak Buddha, yang Kristen itu ya menghargai kita sebagai orang Islam itu melakukan sholat. Nah, begitupun sebaliknya ketika dia sedang melakukan kayak misalnya sembahyang, nah kita itu menghormati. Jadi ya kita tidak boleh membedakan, misalnya kita punya teman nih agama Kristen bukan Islam terus kita jauhin, ya itu salah, karena dalam agama kita diajarkan untuk toleransi dan kita saling saling mempererat walaupun beda agama. Berarti dari jawaban Mas Gozi bisa kita tarik kesimpulan yang bahwa kita harus memiliki sifat toleransi yang yang memang sudah semestinya kita lakukan terhadap teman-teman kita yang sudah yang memiliki agama berbeda dari kita. Iya. Baik. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Mas Gozi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa berkaitan dengan jin, iblis dan setan itu sebenarnya tidak bisa kita kaitkan terhadap kehidupan kita sehari-hari, baik maupun dalam keadaan sehat ataupun tidak sehat, karena sesungguhnya walaupun mereka juga ciptaan Allah, tetapi kita tidak boleh mengaitkan mereka tersebut, yaitu jin, iblis dan setan, untuk bisa melancarkan atau bisa mensukseskan lah apa aktivitas yang kita jalani di kehidupannya. Dan kemudian juga bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita tidak boleh takut terhadap mereka, karena sebenarnya mereka juga adalah ciptaan Allah, tetapi bedanya mereka dengan kita adalah kita masih ingin berbakti, sedangkan jin setan iblis pun bisa jadi mereka itu tidak bisa berbakti kepada Allah SWT. Dan kemudian yang terakhir, dari pertanyaan ketiga bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk bisa memberikan sikap keberagaman yang baik terhadap teman yang memiliki agama berbeda, itu kita harus memperbesar sifat toleransi kita kepada teman-teman yang memiliki agama berbeda dari kita. Jadi ketika mereka sedang melaksanakan sembahyang atau melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan mereka, sebagai umat muslim yang baik ya, kita tidak boleh mengganggu atau mengusik ketika mereka sedang beribadah. Walaupun sebenarnya di agama kita kita tidak boleh mempercayai, tetapi setidaknya kita bisa menghargai apa yang mereka lakukan terhadap agama mereka. Ya, mungkin terima kasih kepada Mas Gozi pada siang hari ini sudah mau diwawancarai. Mungkin cukup itu saja ya untuk wawancara pada siang hari ini.